Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita masih senantiasa diberi kesehatan ya. Alhamdulillah di hari ini kita masih bisa berjumpa di mata pelajaran sosiologi secara online. Sebelum belajar, seperti biasa, Ibu ingatkan pada kalian untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, untuk merapikan meja belajarnya supaya nyaman. Siapkan buku catatan sosiologi dan alat tulisnya, kemudian simak video ini dengan baik ya, supaya kalian bisa memahaminya. Dan juga Ibu minta kalian untuk berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Nah, alhamdulillah untuk di mata pelajaran sosiologi kita sudah menyelesaikan kompetensi dasar yang pertama mengenai kelompok sosial. Kita juga sudah melaksanakan evaluasi penilaiannya. Bagi yang sudah tuntas, alhamdulillah. Untuk yang belum tuntas bisa melakukan perbaikan ya. Nah, untuk di pertemuan hari ini kita memasuki kompetensi dasar dan materi yang baru, yaitu mengenai permasalahan sosial. Jadi, materi yang akan kita bahas di pertemuan hari ini adalah materi baru mengenai permasalahan sosial, dengan submateri yang akan dibahas adalah pengertian masalah sosial dan teori-teori masalah sosial menurut para sosiolog. Anak-anak sudah siap kan untuk belajarnya? Ayo kita simak videonya lebih lanjut ya. Permasalahan sosial di masyarakat. Nah, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar tersebut menunjukkan suatu masalah sosial? Kalian bisa lihat gambar yang pertama itu menunjukkan pemukiman yang padat dan juga sangat kumuh ya. Untuk gambar yang kedua, kalian bisa lihat banyak anak kecil yang menjadi seorang pemulung. Gambar yang ketiga, kalian bisa melihat banyak remaja yang melakukan tawuran. Dan gambar yang keempat merupakan kondisi kemacetan ibu kota, di mana jalanannya sangat dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan padat sampai macet banget dan stuck gitu ya. Nah, menurut kalian apakah gambar-gambar tersebut merupakan suatu masalah sosial? Jika iya, maka masalah sosial itu sebenarnya apa sih? Nah, masalah sosial itu kan terdiri dari dua kata ya, yaitu masalah dan sosial. Masalah adalah kondisi, situasi yang tidak diinginkan, aneh, dan juga tidak benar. Atau dalam kata lain, masalah itu terjadi ketika ada jurang pemisah atau ada jarak antara keinginan atau harapan dengan kenyataan atau situasi yang terjadi. Sedangkan sosial itu mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, organisasi sosial, atau singkatnya kaitannya dengan lebih dari satu individu. Nah, jadi masalah sosial ialah menunjukkan sesuatu yang salah, mempengaruhi sejumlah besar masyarakat, mengandung optimisme untuk dapat diubah, atau dalam arti lain berarti ada harapan untuk bisa dirubah gitu ya. Dan juga masalah sosial merupakan kondisi yang memang harus diubah supaya tidak terjadi yang namanya masalah sosial itu. Ada dua elemen penting terkait dengan definisi masalah sosial. Elemen yang pertama adalah elemen objektif. Elemen objektif menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial. Kondisi sosial disadari melalui pengalaman hidup kita, media, dan pendidikan. Contohnya, kita bertemu dengan peminta-minta yang terkadang datang dari rumah ke rumah. Contoh lain, kita menonton berita tentang peperangan, kemiskinan, dan human trafficking atau perdagangan manusia. Contoh lainnya, kita membaca di berbagai media surat kabar bagaimana orang kehilangan pekerjaannya. Kondisi sosial ini secara objektif berbahaya bagi masyarakat. Kondisi ini benar-benar nyata dan pernah dialami oleh masyarakat. Pengalaman yang berbahaya ini bersifat universal dan dapat ditemukan di seluruh dunia.
Sementara itu, elemen subjektif masalah sosial menyangkut pada keyakinan bahwa kondisi sosial tertentu berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Kondisi sosial seperti itu antara lain adalah kejahatan, penyalahgunaan obat, dan juga polusi. Kondisi sosial ini tidak dianggap oleh masyarakat tertentu sebagai masalah sosial, tetapi bagi masyarakat yang lain mungkin kondisi itu dianggap sebagai kondisi yang mengurangi kualitas hidup manusia. Masalah sosial dapat dilihat dari 3 teori, yaitu teori fungsionalis, teori konflik, dan juga teori interaksionisme simbolik. Yang pertama adalah teori fungsionalis. Teori ini diprakarsai oleh sosiolog yang bernama Talcott Parsons. Adapun pengikutnya ialah Emil Durkheim dan juga Robert Merton. Fokus teori fungsionalis melihat masalah sosial merupakan ancaman terhadap tatanan sosial. Dalam pandangan teori fungsional, masalah sosial muncul dari adanya kegagalan institusi sosial, kelompok, dan bagian lain dari masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Contoh dari masalah sosial yang termasuk ke dalam teori fungsionalis, misalnya ialah kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu tumbuh dalam masyarakat karena peran institusi keluarga, agama, ekonomi, dan politik yang sudah tidak memadai lagi. Di sini proses sosialisasi atas norma dan nilai tidak berjalan dengan baik. Untuk mencegah dan mengatasi masalah sosial ini, orang harus menerima sosialisasi dan pendidikan moral yang memadai. Hal ini dapat dilakukan antara lain di dalam keluarga, sekolah, dan agama. Yang kedua adalah teori konflik yang diprakarsai oleh tokoh sosiolog yaitu Karl Marx. Adapun pengikutnya ialah sosiolog bernama Ralph Dahrendorf. Fokus pada teori konflik itu melihat masalah sosial merupakan kontribusi pada konflik sosial. Di teori konflik juga berpandangan bahwa masalah sosial itu muncul dari adanya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Contoh masalah sosial yang termasuk ke dalam teori konflik, misalnya konflik antara buruh terhadap pemilik perusahaan. Nah, konflik itu merupakan konflik antar kelas di mana terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Contoh lain masalah sosial yang termasuk ke dalam teori konflik ialah konflik rasial atau etnis, juga dapat menjadi sumber masalah sosial. Konflik rasial biasanya muncul dalam bentuk prasangka dan diskriminasi yang dimiliki dan dipraktekkan oleh kelompok dominan terhadap kelompok minoritas. Contoh lainnya misalnya konflik gender. Konflik gender juga bisa menjadi sumber masalah sosial. Konflik gender muncul dalam bentuk prasangka dan diskriminasi oleh laki-laki terhadap perempuan. Ketidaksetaraan ini terjadi bersamaan dengan keyakinan bahwa wanita lebih rendah daripada laki-laki. Konsekuensinya, wanita ditindas, dikendalikan, atau dilecehkan oleh laki-laki yang mendominasi masyarakat. Yang ketiga adalah teori interaksionisme simbolik yang diprakarsai oleh tokoh sosiolog bernama George Smith. Adapun pengikutnya ialah sosiolog bernama Charles Cooley dan juga Erving Goffman. Fokus pada teori interaksionisme simbolik ialah pada interaksi negatif antar individu. Adapun pandangan masalah sosial menurut teori interaksionisme simbolik ialah masalah-masalah sosial itu muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Contoh masalah sosial yang termasuk ke dalam interaksionisme simbolik, misalnya yang pertama, masalah itu muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum. Contohnya misalnya nih, ada seorang individu yang dia memiliki karakter yang baik pada awalnya, tetapi karena dia salah gaul, karena dia bergaul dengan seseorang yang melanggar norma atau melanggar hukum, misalnya dia bergaul dengan
komunitas dari geng motor, nah lama-lama dia jadi terbawa. Jadi yang asalnya dia baik karena berinteraksi dengan orang yang melanggar norma hukum, dia lama-lama jadi terbawa ke geng motor itu. Jadi dia menyebabkan masalah sosial juga seperti itu. Yang kedua, misalnya masalah sosial yang terjadi karena adanya pelabelan karakter atau disebut juga teori labeling. Nah, menurut teori labeling ini, suatu kondisi sosial, kelompok atau masyarakat tertentu dianggap bermasalah karena kondisi itu sudah dicap bermasalah. Misalnya ada mantan narapidana, misalnya dia waktu itu melakukan kejahatan karena hilaf dan dia berkeinginan untuk bertobat atau memperbaiki diri. Tetapi karena oleh lingkungan masyarakatnya dia sudah dicap sebagai mantan narapidana, mantan penjahat, maka karena sudah dicap dia terus melakukan kejahatan tersebut karena walaupun dia punya keinginan untuk berubah, tetapi karena masyarakat sudah memandangnya negatif, sudah melabel yang negatif, maka dia tidak ingin melakukan perubahan dan terus melakukan masalah atau kejahatan di masyarakat seperti itu. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kalian catatkan poin-poin pentingnya dan juga kalian baca-baca lagi materi yang sudah kita pelajari hari ini mengenai pengertian dan teori masalah sosial. Kemudian Ibu akan buka sesi tanya jawab ya yang bisa kalian tanyakan di grup WA. Ibu akan berikan nilai plus bagi kalian yang bertanya dan juga yang mencoba menjawab pertanyaan dari temannya. Jadi ayo kita diskusikan di grup WA ya. Untuk di pertemuan hari ini Ibu tidak memberikan penugasan, tetapi Ibu minta kalian untuk menyiapkan bahan bacaan atau literasi untuk materi yang akan kita pelajari minggu depan, yaitu mengenai faktor penyebab permasalahan sosial. Kan sekarang sudah canggih ya, kalian bisa mengakses e-booknya di internet atau kalian bisa searching di Google, atau untuk lebih lengkapnya kalian bisa meminjam buku paket sosiologinya di perpustakaan sekolah atau di perpustakaan luar. Jadi bisa belajar dari sumber dimanapun ya, tidak hanya terpatok oleh Ibu. Sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa dibaca-baca lagi materinya, apa yang sudah kita pelajari dan yang sudah kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Kemudian kita lanjutkan diskusi tanya jawab di grup WA ya. Kalian tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, minum vitamin, istirahat yang cukup, dan sempatkan untuk olahraga ya. Mudah-mudahan di minggu depan kita masih bisa bertemu dalam keadaan yang sehat, fit, bugar untuk belajar lagi. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.